Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Orang Percaya yang Benar. Orang percaya yang benar adalah orang yang kelak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saya katakan demikian karena memang tidak semua orang percaya nantinya bisa beroleh hidup yang kekal. Alkitab berkata, walaupun seseorang bisa bernubuat, tumpang tangan orang sakit sembuh, atau melakukan mujizat. Kurang apa, saudara? Tetapi Tuhan tetap saja bisa menolaknya. Matius 7 ayat 21-23. Siapa lagi mereka kalau bukan orang percaya? Tentu yang dimaksud juga bukan semua orang percaya, tetapi orang percaya yang tidak benar. Memang saudara, pasti ada orang percaya atau orang beragama Kristen yang tidak benar. Pertanyaannya, orang percaya yang benar itu yang seperti apa? Nah, saya ajak kali ini kita merenungkan apa yang tertulis dalam Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, kata benar dalam ayat ini mengacu kepada hidup keagamaan, di mana dipakai kata dikaiosune dalam teks aslinya, yang mana bukan hanya menunjuk peragaan hidup yang bisa dilihat mata, tetapi juga menyangkut gerak perasaan dan pikiran, serta kondisi batiniah seseorang. Dikatakan hidup keagamaan orang benar harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu berarti harus lebih benar, melebihi para tokoh atau pemuka agama. Begitu, ini berat dan tidak mudah, ya, karena kita harus berperilaku, kita harus hidup lebih baik daripada para tokoh agama tadi, saudara. Tetapi ini jarang disadari oleh orang percaya. Saudara, beragama Kristen dan kekristenan itu dua hal yang berbeda. Orang yang beragama Kristen belum tentu hidup kekristenannya benar. Tetapi orang yang hidup kekristenannya benar pasti beragama Kristen. Itulah sebabnya sering saya katakan kekristenan itu sejatinya bukan agama, tetapi jalan hidup. Jalan hidup seperti Yesus. Kristen itu seperti Kristus. Nah, hidup Yesus berkenan kepada Bapa, Matius 3 ayat 17. Karena bukan saja ia sepanjang hidupnya melakukan kehendak Bapanya, tetapi ia juga memiliki moral yang agung. Tidak membalas ketika diperlakukan tidak adil, tidak memikirkan kepentingannya sendiri, tidak ada dosa dalam hatinya. Dengan demikian, orang benar adalah orang yang meneladani hidup Yesus. Hal itu sesuai dengan yang dituliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Di mana dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah saudara yang dinamakan orang percaya yang benar.
Tentu itu tidak mudah. Menjadi tidak mudah lagi karena kebanyakan orang percaya tidak menyadari bahwa dirinya harus menjadi orang percaya yang benar. Hal itu karena mereka merasa ketika hidupnya tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum moral umum, dalam arti tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak melakukan kejahatan yang dilihat mata, bahkan sudah mendapat predikat baik dari masyarakat, punya kedudukan, apalagi dihormati. Nah, keadaan itulah yang mengurung atau mengunci orang percaya sehingga tidak menyadari bahwa hidupnya belum menjadi seperti Yesus. Lebih sulit lagi ketika orang masih memiliki banyak keinginan dan ambisi. Loh, bukan tidak boleh loh saudara, boleh. Cuma kebanyakan keinginan dan ambisinya biasanya untuk kepentingannya sendiri alias untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah, ini yang tidak boleh saudara. Ini kurang tepat ya. Coba saudara periksa diri saudara. Mungkin saudara sebagai pelajar atau mahasiswa, untuk apa saudara sekolah atau kuliah? Sebagai pedagang saudara kerja keras untuk siapa? Saudara menikah menjadi pengurus organisasi, jadi anggota partai dan aktivis atau perjuangan lainnya. Untuk siapa semuanya itu? Ayo kita periksa saudara, kita jujur. Untuk Tuhan atau untuk siapa? Pasti jawabnya untuk diri saudara sendiri, bukan? Keinginan dan ambisi inilah yang membuat perasaan dan pikiran saudara jadi berdosa. Artinya tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Namun demikian saudara, meskipun sulit, tetapi jalan hidup yang seperti Yesus ini bisa kita alami. Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dan firman-Nya. Jadi, mari kita sadar bahwa untuk menjadi orang percaya yang benar, yang memiliki hidup keberagamaan yang lebih benar daripada hidup keagamaan para tokoh atau pemuka agama lainnya, maka hidup kita harus seperti hidup yang dijalani Yesus, yang hanya untuk melakukan kehendak Bapa saja, untuk kepentingannya, kepentingan Bapa. Selain itu, kita juga harus selalu membersihkan setiap sampah yang ada di dalam hati dan pikiran kita, supaya keadaan batiniah kita menjadi agung seperti Yesus. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita sekalian. Amin.